Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah hasanah keilmuan kita tentang tahsinul qiraah. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Al-Quran, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengantar dari ilmu tajwid, di mana pada waktu itu kita menjelaskan bahwa tajwid terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah makharijul huruf, kemudian sifat lazimah, dan sifat aridah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas seputar sifat lazimah, yaitu sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun, di mana dalam sifat lazimah ada 2, yaitu sifat lahadidun dan laisa lahadidun. As-sifatul lahadidun adalah sifat yang berlawanan, di mana setiap huruf yang kita baca nanti pasti memiliki dari salah satu dari sifat yang berlawanan, sehingga huruf paling tidak memiliki 5 sifat dari sifat yang berlawanan, dan nanti huruf ada yang memiliki sifat tambahan yaitu dari sifat yang laisa lahadidun. Apa itu sifat yang berlawanan? Dimulai dari jahr, lawannya adalah hamz; syiddah, lawannya adalah rakhawah, di tengah-tengah ada bainiyah; al-isti'la, lawannya adalah al-istifal; idbaq, lawannya adalah infitah; ismat, lawannya adalah al-idlaq. Adapun sifat yang tidak berlawanan yaitu qalqalah, inhiraf, safir, tafashi, takrir, al-istitalah, dan al-lin. Baik, nanti ini akan kita jelaskan lebih detail lagi. Dan sekarang kita akan memasuki pada sifat yang berlawanan. Seperti kami sebutkan tadi bahwa sifat yang berlawanan ada 5, yaitu sifat-sifat yang satunya yang sebelah kiri ini nanti bersifat qawi atau kuat, dan yang sebelah kiri yang berwarna hijau ini nanti bersifat dhaif atau lemah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jahr. Jahr artinya tertahannya nafas, di mana pada waktu kita melafalkan huruf ini nanti tidak boleh ada hembusan nafas. Contohnya huruf ba, babi bu bab, tidak boleh babi bu bab. Huruf jim, jaji ju baj, tidak boleh jaji ju baj. Nah, ada nafas yang tertahan. Kemudian lawannya berarti terlepasnya nafas. Terlepas nafas ini artinya pada waktu kita melafalkan ada hembusan nafas pada waktu kita melafalkan huruf. Contohnya huruf fa, kalau nafasnya tertahan menjadi pa. Fa, fa, fi, fu, baf. Baik. Dan untuk menghafalkan mana huruf yang hamz, mana yang huruf yang jahr di antara 29 huruf hijaiyah, cukup kita menghafalkan yang hamz saja, yaitu fahassahu syahshun sakat. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syiddah. Syiddah adalah tertahannya suara, di mana pada waktu kita akan melafalkan huruf, tertahan dulu, seperti ada yang menahan baru bisa bersuara. Contohnya huruf hamzah. Huruf hamzah kemarin makhrajnya kita sudah pelajari, ada di pangkal tenggorokan. Pada waktu kita akan melafalkan, buka mulut terlebih dahulu, baru bunyi a. Berbeda dengan yang satu makhraj, itu huruf h. Ketika melafalkan h langsung ha. Dari situ bisa kita ketahui bahwa syiddah ini tertahan terlebih dahulu, dan huruf h itu nanti terlepas.
Baik. Dan nanti ada huruf bainiyah. Bainiyah ini hurufnya cukup sederhana, lin Umar. Lin Umar. Cukup 1, 2, 3, 4, 5 huruf saja. Dan syiddah ajidu qatin bakat. Selain itu berarti rokhawah. Dan ciri dari rokhawah ini adalah mengalir. Ketika kita melafalkan, nanti tidak ada tahanan di situ, apalagi dalam keadaan sukun, cirinya dia akan tetap bisa dilafalkan sampai nafasnya habis. Contohnya huruf sin. Sa, si, su, bas, masih tetap bisa mengalir. Bukan sa, si, su, bas, tidak semacam itu. Bas, masih tetap bisa mengalir. Nah, cirinya karena mengalir, maka ketika dilafalkan dalam satu kalimat, tidak boleh terputus-putus. Contohnya kita dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, mengalir, tidak boleh bismi. Rahman juga demikian. Rahma, berarti ha ini dia bersifat rokhawah. Selanjutnya ada lidah bagian belakang naik dan lidah bagian belakang turun atau tidak naik. Yang naik ini berarti nanti mengenai ke langit-langit yang ada di atasnya, membentuk huruf tebal, dan ini nanti dinamakan dengan isti'la. Kesimpulannya, semua huruf isti'la bersifat tebal, dan itu terkumpul dalam khussa, dad, qil. Sedangkan selain huruf tersebut berarti istifal, dan semua huruf istifal bersifat tipis. Kita ulangi sekali lagi, semua huruf isti'la bersifat tebal dan semua huruf istifal bersifat tipis. Baik, para pemirsa sahabat dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti akan kita lanjutkan dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study Tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan Company Profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Akan kita lanjutkan. Pada bahasan berikutnya adalah masih seputar sifat lazimah yang berupa sifat yang berlawanan, yaitu sifat idbaq. Idbaq ini lidah bagian depan melekat, artinya terangkat dan terkatup ke langit-langit. Kita bahasa mudahnya melekat. Jadi melekatnya lidah pada langit-langit. Kalau istilah tadi lidah bagian belakang, kalau idbaq adalah lidah bagian depan.
Ini hurufnya cukup sod, dot, to, dha. Adapun 25 huruf yang selainnya berarti termasuk infitah. Pada waktu melafalkan, lidah tetap di bawah, tidak melekat ke langit-langit. Contohnya fa, berbeda dengan so, lidah bagian depan ke atas, do, zo, za, berbeda. Baik, adapun berikutnya adalah ismat. Ismat ini berat dan lambat untuk diucapkan. Adapun lawannya adalah idlaq, yaitu ringan dan cepat untuk diucapkan. Untuk menghafalkannya cukup mudah, yaitu kita hafalkan saja pada idlaq yang terdiri dari farra min lubin. Fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Kenapa berat dan diucapkan? Karena huruf ini tidak ada di ujung-ujung. Berbeda dengan idlaq. Misalnya huruf fa. Fa ada di bibir. Ra ada di ujung lidah. Mim ada di bibir. Nun ada di ujung lidah. Lam ada di ujung lidah. Dan ba ada di bibir. Karena ada di ujung, maka mudah untuk diucapkan dan bisa diucapkan dengan cepat. Fa. Semacam itu. Berbeda dengan huruf kha misalnya. Kha. Nah, kalau kita percepat, tidak bisa. Biasanya ha. Sudah berubah. Kalau kha ada di belakang. Itu yang menyebabkan kenapa dinambah dengan berat atau lambat diucapkan. Baik, ini adalah sifat yang berlawanan. Dan sekarang kita akan mempelajari dari sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang tidak berlawanan diawali yang pertama dengan qalqalah. Qalqalah adalah suara tambahan yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Kita ulangi lagi, suara tambahan yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj, terkumpul dalam qatbu jadin. Nah, ketika misalnya kita melafalkan huruf qaf, qaqiqu baq, menekan, kemudian karena ada suara tambahan yang kuat berarti berubah pantulan. Baq, dadidu bad. Nah, babibu bab. Ada suara tambahan yang kuat, yaitu berupa pantulan. Jajiju baj, dadidu bad. Nah, semacam itu. Itu adalah huruf qalqalah dengan nanti berbagai tingkatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, inhiraf, condongnya huruf ke makhraj atau sifat huruf lain. Ini hurufnya cukup ada dua saja, huruf lam dan huruf ra. Kita tahu misalnya ketika kita melihat ada anak kecil yang belum bisa melafalkan huruf R, maka cenderung kepada L. Ra menjadi lo, semacam itu. Ini anak kecil menunjukkan bahwa itu ada kecenderungan untuk ke huruf lainnya, baik makhraj maupun sifatnya. Kita tahu lam itu ada di sisi, ra itu ada di tengah. Jadi ujung lidah ada ke dalam dan tepi ujung lidah. Karena berdekatan, inilah yang menyebabkan lam dan ra itu ada sifat yang namanya inhiraf. Ini tidak mempengaruhi terhadap kaifiyah atau tata cara melafalkan, tapi kita sebagai pengetahuan bahwa ada sifat yang namanya inhiraf. Kemudian safir, suara tambahan yang mendesis. Hurufnya ada 3, huruf yang ada di ujung lidah, yaitu ujung lidah menghadap mendekat gigi seri, yaitu huruf sad, sin, zai. Sad, sin, zai. Sama-sama ada safirnya yang membedakan nanti zai ini dia ditahan nafasnya, sedangkan sad dan sin dia lepas nafas. Baik, itu yang membedakan ketiganya. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi pada waktu kita mempelajari huruf per huruf. Dan berikutnya adalah takrir. Takrir ini adalah bergetarnya ujung lidah. Seberapa banyak getarannya? Cukup 1 kali getaran saja. Bukan sebenarnya. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tidak semacam itu, tapi cukup 1 kali getaran. Dan berikutnya adalah tafashi, menyebarnya angin yang banyak di permukaan lidah. Sha, shi, shu, bash, semacam itu.
Dan ada satu lagi, istitolah, memanjangnya suara dalam makhraj. Kita ketahui kemarin bahwa huruf dot ini sifat makhrajnya panjang, perbatasan dengan lam sampai dengan geraham yang paling belakang. Maka di situ nanti akan memunculkan sifat yang namanya istitolah, memanjangnya suara dalam makhraj. Fil ard waladhdallin. Timbul pertanyaan, berapa panjang pertambahan panjangnya atau mulurnya ini? Yaitu sebesar 1/3 harokat. Jadi jangan sampai terlalu panjang dan jangan sampai terlalu pendek. Cukup 1/3 harokat. Berikutnya adalah lin. Keluarnya suara secara lunak atau lembut. Itu adalah fathah diikuti ya sukun dan fathah diikuti waw sukun. Au. Ini karena keluarnya dengan lembut maka tidak boleh ada hentakan. Contohnya maliki yaumiddin. Tidak boleh maliki yaumiddin. Dan terakhir gunnah, yaitu suara dengung yang keluar dari pangkal hidung bagian dalam atau rongga pangkal hidung, yaitu hurufnya huruf nun dan huruf mim, di mana huruf nun dan huruf mim ini memiliki sifat yaitu gunnah. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah dalam acara Belajar Tajwid, semakin mudah membaca Al-Quran. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam acara Belajar Tajwid, semakin mudah membaca Al-Quran. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat lazimah, dan kali ini kita akan mulai mempraktekkan untuk mempelajari huruf per huruf mulai dari makhraj dan sifatnya, terutama sifat lazimah. Kita awali dengan huruf mad. Huruf mad ini adalah fathah diikuti alif, kemudian kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Di dalam Rasam Utsmani, untuk tanda mad ini, ya itu tidak ada tanda sukunnya, demikian juga dengan waw. Karena yang digunakan adalah kasrah diikuti ya, atau ada yang mengatakan kasrah diikuti ya sukun tanpa tanda atau tidak bertanda. Baik, makhrajnya ini ada di al-jauf. Al-jauf adalah rongga mulut dan tenggorokan. Di rongga mulut dan tenggorokan ini berarti ketika kita melafalkan
tidak boleh ada menyentuh dinding-dinding atau yang menyebabkan nanti timbul suara sengau. Nah, karena huruf mat itu huruf yang memanjangkan suara, maka nanti tebal atau tipisnya huruf tergantung huruf mat ini diawali oleh huruf tebal atau huruf tipis. Kalau diawali oleh huruf tebal akan menjadi tebal, dan kalau diawali oleh huruf tipis akan menjadi tipis. Contoh huruf mat, misalnya kita melafalkan ba, itu pendek, babi, bu, bab. Kalau kita kasih dengan tanda mat, kita contohkan mat tabi'i, babi, bu, bab, babi, bu. Nah, itu babi, bu. Ketika kita melafalkan ba, itu keluar dari al-jauf atau rongga mulut dan tenggorokan, bu. Maka kalau kita perhatikan di situ sifatnya, yang pertama adalah jahr, tertahannya nafas. Di situ tidak ada nafas yang terlepas. Kemudian rakhawah, mengalir. Karena ini ada di rongga mulut dan tenggorokan, maka dia sifatnya mengalir atau rakhawah. Kemudian istifal, lidah tidak naik, yaitu lidah bagian belakang. Kemudian lidah bagian depannya infitah, lidah tidak melekat pada langit-langit, dan kemudian ini termasuk yang berat dan lambat untuk diucapkan atau ismat. Kita akan kasih contoh, kita akan melafalkan surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan pada waktu panjang, di situ harus al-jaufnya dapat, dan ini adalah bersifat yang pertama tadi tertahannya nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, di situ ada rikhwah atau rakhwah. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Perhatikan, lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Adapun huruf itu nanti dibaca tebal atau tipis tergantung dari huruf yang mendahului. Jadi inilah yang disebut dengan al-jauf tadi, huruf-huruf mat tadi, maka harus tercapai dengan benar di situ. Tidak boleh ada suara sengau yang terkandung di dalamnya. Karena itu perlu berlatih. Pada pertemuan yang awal dulu kita telah menyebutkan bagaimana cara membentuk al-jauf, yaitu dengan apabila huruf ini tidak mengandung dengung, ketika kita pencet tidak boleh ada bergetar di pangkal rongga hidung. Masih ingat bahwa kalimat yang sering kita contohkan adalah saya suka. Saya suka. Tidak boleh saya. Itu menyentuh di dinding-dinding, akhirnya nanti menyebabkan suara sengau di dalamnya. Baik, kita ulangi lagi dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari tadi makharijul huruf kita sudah belajar, kemudian sifat lazimah juga sudah belajar, dan yang paling penting adalah fahami terlebih dahulu di mana letak keluarnya atau asalnya huruf itu, kemudian bagaimana sifatnya. Jadi kesimpulannya, makhraj adalah tempat keluarnya atau asal muasalnya huruf, sedangkan sifat lazimah adalah kaifiyah atau tata cara melafalkannya. Dan sepanjang apapun ayat yang kita baca, pasti terdiri dari rangkaian huruf per huruf. Maka cara yang paling baik untuk belajar tahsinul qiraah adalah dengan mengurai per huruf, sehingga di situ kita bisa tahu di huruf apakah kelemahan kita, sehingga nanti kita bisa memperbaiki dari kelemahan yang ada. Baik para sahabat Al-Quran, cukup sekian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam acara belajar tajwid semakin mudah membaca Al-Quran. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Permudah kami dalam mempelajari Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dan akhirnya nanti permudah kami untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak ya Allah, dari kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Al-Quran yang kami pelajari dan kami amalkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Al-Fakir undur diri. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.